Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya sayyidis salatu wassalamu alaika ya ra'ufu ya rahimu wal ali qad usri'atil hawaiju bikal hudar ridul futuhul faraju. Antal musyafa'u syafi'u syfa'lana indal karimi abada wa rabbina. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Ya rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya rabbana ufir yasir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya rabbana. Amma ba'du. Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kyai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu an, pengasuh perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo yang kami taati. Al-Mukarramah Ibu Nyai wa Ahlul Bait radhiyallahu ta'ala anhum yang kami muliakan. Yang terhormat Bapak Bupati Blitar beserta segenap jajarannya yang kami hormati. Para bapak pramu perjuangan Wahidiyah yang kami hormati. Bapak-bapak pejabat baik sipil, TNI maupun Polri yang hadir yang kami muliakan. Bapak Ibu Khadimul Wahidiyah kabupaten, kota, kecamatan-kecamatan, desa, kelurahan, serta imam-imam jamaah yang kami hormati. Para bapak ibu tamu undangan, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang kami hormati, hadirin wal hadirat, bapak ibu, remaja, kanak-kanak yang kami muliakan, panitia dan protokol yang saya taati, hadirin wal hadirat, dalam melaksanakan tugas yang berat namun mulia ini,
kami sungguh mohon doa restu, wabil khusus kepangkuan panjenengan dalem Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kyai radhiyallahu taala anhu. Malam ini kita berada di alun-alun Kota Kanigoro dalam rangka mujahadah Rubu'us Sunnah, yaitu satu permohonan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan pengamal sholawat wahidiyah tingkat kabupaten atau kota rutin 3 bulan sekali, yang mana malam ini diprakarsai oleh Departemen Penyiaran dan Pembinaan atau kaum bapak, sehingga kehadiran kita di alun-alun ini satu pernyataan kita untuk berkhidmah, untuk mengabdi kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ghausi hadzal zaman radhiyallahu an, dengan bentuk mujahadah yang dalam arti secara umum adalah berjuang memerangi nafsu, berjuang memerangi kehendak kita untuk senantiasa diarahkan pada kebajikan, untuk diarahkan untuk fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pada satu pulang dalam perperangan, beliau dawuh, roja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita baru pulang dari perang yang kecil akan menuju perang yang besar. Para sahabat saat itu kagum, gawok, gumun, mengapa Rasulullah mengatakan padahal perang yang baru kita lakukan ini perang yang amat besar sekali, sehingga tanya pada Rasulullah, wamal jihadul akbar ya Rasulullah, apa perang yang besar itu? Rasulullah mendawuhkan, jihadun nafsi, perang memerangi, melawan hawa nafsu. Karena keinginan atau nafsu yang ada pada diri kita dikendalikan oleh hati manusia, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ala inna fil jasadi lamudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ketahuilah dalam jasad manusia itu ada segumpal daging, manakala baik-baik seluruh jasad, manakala daging itu buruk, buruklah seluruh jasad. Ala wahyal qalbu, kata Rasulullah, ketahuilah dia adalah hati. Jadi pengaruh hati pada pri kehidupan kita, lahir maupun batin, sangatlah besar sekali, sehingga orang itu menjadi baik karena didorong sebuah kekuatan yang ada di hati dengan kekuatan yang baik. Manakala hatinya dipengaruhi dan dikuasai oleh kekuatan jelek, maka perilaku manusia itu akan tumbuh dan tampak dalam kehidupannya perilaku yang jelek,
dan tercela. Maka hadirin wal hadirat yang kami muliakan, perjuangan Wahidiyah ini mengajak kita semuanya dengan mengamalkan sholawatul Wahidiyah beserta menerapkan ajaran-ajarannya, litunawwirul qulub, untuk menjernihkan hati dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjernihkan hati dari kotoran-kotoran penyakit hati seperti ujub, riya dan takabur. Dihilangkan dengan apa? Tuntunan Rasulullah, likulli syai'in taharatun wa ghuslun wa taharatul qulubil mu'minina minasyada'i as-salatu alayya. Segala sesuatu itu ada alat pencucinya, ada alat pembersihnya. Sedang pembersih hatinya orang yang beriman dari kotoran-kotoran penyakit hati, kata Rasulullah, as-salatu alayya, bersolawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin wal hadirat, malam ini kita diajak bersama-sama munajat, mujahadah pada Allah dan Rasulnya dengan wasilah, dengan membaca sholawatul Wahidiyah, mengajak dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka hati kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bibarakatis sholawat itu, yang mana di samping kejernihan hati, barang siapa membaca sholawat sekali, kata Rasulullah, Allah akan mengganti dengan 10 kali. Siapa yang membaca sholawat 10 kali akan diganti oleh Allah dengan 100 kali. Siapa bersolawat 100 kali akan dicatat di antara kedua matanya bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar, dibebaskan dari sifat-sifat munafik dan dibebaskan dari neraka, wa askanahu yaumal qiyamah ma'asyuhada, dan nanti digolongkan oleh Allah pada orang-orang yang mati syahid berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu keuntungan yang luar biasa dan banyak fadilah-fadilah bersolawat ini. Bahkan ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, barang siapa bersolawat kepadaku 100 kali, Allah menulis sebab solawatnya itu 1.000.000 kebaikan. Dan sebab diterimanya solawat itu dihancurkan, dihapuslah 1.000.000 keburukannya, dan doanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan bacaan solawat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat atau pertolongannya. Yang syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini fit dunya wal akhirah, sebagaimana doa yang sering kita dengungkan. Orang Jawa mengatakan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita memohon kepada Allah akan keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat. Dalam hal ini panjenengan dalam Hadratul Mukarram Kanjeng Rama radhiyallahu an, bagaimanakah keselamatan dunia yang selamat bisa membawa di akhirat itu, yakni terpenuhinya hajat hidup, baik itu lahiriah dan terutama adalah batiniah. Karena kehidupan dan kebutuhan lahir dan batin harus berimbang. Tiada mungkin dia itu mengabdi dan menenangkan dirinya sowan di hadapan Allah fi ayyi makanin wa sa'atin, di dalam setiap tempat
dan setiap waktu. Kalau hatinya secara lahiriahnya juga tidak terpenuhi satu hajat hidupnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang kami muliakan, maka di dalam wakidiyah kita akan menerapkan terus dibaca minim dengan kalimat nida ya sayyidi ya Rasulullah, dengan memanggil duhai pemimpin kami, duhai utusan Allah. Lebih-lebih dibimbing dengan istighdar, khudur, menghadirkan Rasulullah di hadapan kita ketika kita bersolawat. Sampai satu hal yang amat penting sering kita semuanya diingatkan oleh panjenengan dalam Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai, kalau bermohon bersolawat bisiddati dzulli wal inkisar, merasa hina, merasa banyak dosa, dan merasa butuh akan pertolongan Allah, butuh akan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dengan perasaan butuh itulah, dengan perasaan kita itu hina dina, bahkan sumbernya segala dosa, kita posisi betul menjadi orang yang betul-betul khidmah, orang yang betul-betul mengabdi kepada Allah, sehingga dibawa pada hadrahnya Allah. Sebagaimana yang ada di wakidiyah, tujuan yang paling agung adalah menjernihkan hati, mengresiki hati kula penggalih panjenengan, serta makrifat billah, tahu pada posisinya Allah Subhanahu wa taala, sampai usul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan bersolawat itu kita akan dituntun untuk senantiasa sowan pada Allah. Karena Rasul pernah bersabda, man zakaroni faqad zakarallah. Siapa yang nyebut aku, kata Rasulullah. Kalau kita ya sayyidi ya Rasulullah, nyebut pada Rasulullah, kata Rasulullah, man zakaroni, siapa nyebut aku, faqad zakarallah, dia adalah zikir kepada Allah. Wa man ahabbani, siapa yang cinta aku, kata Rasulullah, faqad ahabballah, dia cinta kepada Allah. Fal musalli alayya natikun bizikrillah, orang yang bersolawat kepada aku, dialah orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu malam ini hadirin wal hadirat, kita diajak bersolawat. Lebih-lebih malam ini kita ditunggui panjenengan dalam Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai radhiyallahu taala anhu. Kita supaya berwasilah, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqu ilaihil wasilah. Al-Maidah 35, wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah untuk menuju kepada Allah itu. Sesungguhnya di dalam wasilah untuk menuju kepada Allah ada keberuntungan yang besar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada satu hadis qudsi mengatakan, kun ma'allah, besertalah engkau dengan Allah. Fa illam takun, apabila tidak bisa begitu, fakun ma'aman kana ma'allah, besertalah engkau dengan orang yang telah beserta Allah. Fa innahu yusiluka ilallahi in kunta ma'hu, apabila kita bersama dengan orang yang telah beserta Allah, akan dihantarkan, akan disowankan, akan disampaikan semua apa yang ada pada diri kita kalau kita bersama dengannya pada hadrah qudsiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siapa gerangan para hadirin hadirat, priyantun yang telah bersama Allah?
tiada lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau Rasulullah sowan dengan kesempurnaan agamanya di hadapan Allah, beliau menurunkan di dunia ini sampai datangnya hari kiamat adalah kekasih-kekasihnya Allah, yakni wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kekasihnya Allah ini, para aktab ini, Allah menciptakan setiap masa kutbul aktab, porosnya para kekasih Allah. Dialah sultanul aulia. Beliau ini adalah rajanya wali-walinya Allah. Kalau istilah lain Al-Ghaus radhiyallahu an. Kalau di zaman sekarang ini adalah Ghausu hadzal zaman radhiyallahu an. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi hatta taqumus saah, kata Rasulullah. Tiada sepi di kalangan umatku sekelompok ta'ifah yang memperjuangkan kebenaran, terutama untuk usul kepada Allah ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat, maka seorang yang berpangkat kutbul aktab atau ghausul zaman atau sultan aulia itulah naibur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mari pada malam ini kita mengambil wasilah yang akan dijamin oleh Allah. Satu keberuntungan apabila kita bersama dengan beliau yang diagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sejenak kita tasyafu' dan istighausah. Tasyafu'an mohon syafaat pada Rasulullah. Istighausah ini sambat-sambat kepada Ghausul zaman, naibnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bertasyafu'an pun, ketika kita nidak pun, ya Sayyidi ya Rasulullah, diri ini kok jauh, tidak bisa hudur, tidak bisa membayangkan Rasulullah hadir di hadapanku dengan hati, bukan dengan mata lahir. Karena fadilah yang paling agung bersolawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tercetaknya surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qalbil musalli. Tercetaklah gambarnya Rasulullah. Kalau kita sungguh minta tolong wasilah pada Ghausul zaman, ini akan dihantarkan menika Kanjeng Nabi umat panjenengan, menika umat Kanjeng Nabi umat panjenengan. Ini pernah para hadirin wal hadirat, hal ini juga dialami oleh teman kita pengamal dari Kudus. Ketika awal mujahadah, ikut mujahadah 40 hari, menjelang 40 hari itu selesai, dia didatangi setelah mujahadah. Biasanya mujahadahnya setelah Isya, setelah itu dia kelelahan, tertidur. Disitulah dapat alamat ruhaniyah, didatangi 11 orang yang berparas luar biasa indahnya. Tiada lama dalam pertemuan yang 9 orang ini terbang naik ke langit. Tinggal 2 orang, dia dapat petunjuk, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena selama bermujahadah belum pernah ke Kedung Lo, dia hanya rindu, kapan aku ke Kedung Lo, kapan aku sowan pada Kanjeng Rama Kiai, hanya rindu. Terus dalam mujahadah sampai menjelang 40-an hari dapat alamat itu, dia ada rindunya pada bulan dengan dalam Kanjeng Rama Kiai radhiyallahu taala. Dalam pertemuan itu akhirnya dia tanya, Kanjeng Rasulullah, mana Kanjeng Rama Yai? Saya ingin ketemu ya Rasulullah. Akhirnya oleh Rasulullah ditunjukkan itu, di dekatmu. Engkau tidak tahu Kanjeng Rama. Akhirnya tahu, oh Kanjeng Rama
langsung sujud dan sungkem mohon doa restu pada Kanjeng Rama radhiyallahu taala anhu. Setelah mohon sungkem pada beliau, mendekat dengan beliau, dadanya ini namanya Pak Jumadi, dielus-elus oleh Kanjeng Rama sampai 3 kali. Dielus-elus sampai 3 kali oleh beliau. Tiba-tiba hadirin wal hadirat, keluar 3 gumpalan kotoran dari dadanya. Yang di situ ada tambir tempat wadah, 1 tambir keluar hal yang sangat menjijikkan sekali seperti ulat atau odet. Keluar lagi 1 tambir itu berupa hayawan-hayawan yang menjijikkan. 1 tambir lagi keluar butir-butir merah dan tepung. Akhirnya hanya menangis. Kemudian beliau dawuh pada seseorang, saudara kita itu, kalau kamu ingin menyatukan jiwa dan raga dengan saya, lakukan riyadhah selama 40 hari yang sungguh-sungguh. Maka pas para hadirat malam ini, pada mujadah rumusana ini, kita akan dibimbing, akan diusap ke dada kita oleh panjenengan dalam hadratul mukarram Kanjeng Rama. Manakala kita sambung dengan beliau, para hadirin wal hadirat. Karena orang yang kamil itu apabila berada di tempat terbitnya matahari, ada seorang murid yang cinta dengannya berada di tempat terbenamnya matahari, tetap mendapat pancaran ruhaniyahnya selama dia tetap menyambungkan cinta kasihnya kepada sang gurunya. Maka hadirin wal hadirat malam ini, mari tarfa'uan dan istighosa kita sungguh menjerit pada beliau, mohon pada beliau sungguh. Apakah terjadi malam ini kita keluar, malam ini nanti kita pulang dari alun-alun ini, kita tetap membawa dosa dan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Berarti pernyataan kita kepada guru kita belum ada transaksinya, karena pintu-pintu hadrah untuk sowan di hadapan Allah tertutup karena tiada rasa cinta dan tata cara kita tidak terpenuhi. Karena syaratnya bil mulaim, dengan kedudukan beliau, dengan ta'ziman wa ikraman, mari kita gandol jubah beliau para hadirin wal hadirat. Pernah terjadi di zaman Rasul, tobat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah tobat, aku ingin yang baik Rasulullah, tapi tiada bisa. Air ini terlinang dari mataku ya Rasulullah. Akhirnya betul sama yang dilakukan Kanjeng Rama para hadirin. Sahabat tadi dekat pada Rasulullah, ditepuk-tepukkan 3 kali dan banyak sahabat tadi, iblis keluar kau dari dadanya orang ini. Seketika itu menjerit para hadirin wal hadirat. Untuk itu malam ini kita sowan Rasulullah dengan makmum gandol panjenengan, makmum doa panjenengan hadratul mukarram Kanjeng Rama Yai radhiyallahu taala. Jangan ada salah satu di antara kita yang tiada sungguh-sungguh di tempat yang mustajabah ini. Mari Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqis salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syakhson halika. Mari semuanya lahir batin
semua yang ada dalam tubuh kita, mata kita, hati kita, darah kita, tangan kita, kaki kita, kita ajak semuanya sowan pada Rasulullah. Dengan sungguh menjerit Kanjeng Nabi, panjenengan tolong umat panjenengan ini ya Rasulullah. Sampaikan maaf saya ini pada Allah ya Rasulullah. Sampaikan hajat kebutuhan saya ini dalam melaksanakan khalifah Allah di bumi ini pada Allah ya Rasulullah. Kita semuanya taksih angel matur dateng Kanjeng Nabi, monggo makmum dateng Kanjeng Rama para hadirin. Beliau keroyo-royo manggi kula lan panjenengan dateng alun-alun niki dalam rangka kasih sayang dateng kula lan panjenengan. Mari kita bawa menika yoga kawula Kanjeng Rama, menika istri kawula, menika suami kawula. Ini hajat-hajat kawula ya ayyuhal ghaus. Dan mari kita nyatakan ketaatan dan taslim datang Kanjeng Rama di hati kita masing-masing para hadirin hadirat. Kalau tiada beradab dan taat serta taslim, sulit disowankan datang Kanjeng Nabi. Estu Kanjeng Rama, malam ini pun kami masih susah matur pada Rasulullah. Hanya makmum gadol jubah panjenengan ya Sayyidi ayyuhal ghaus. Mari ya Sayyidi kita makmum Kanjeng Rama. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Mari kita sowan pada Ghaus zaman. Kalau kita yakin panjenengan dalam Hadratul Mukarram Kanjeng Rama ini naibur Rasul, kita akan dibawa semua yang hadir ini pada hadrah qudsiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dinetralisir oleh beliau. Doa-doa akan dimohonkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sungguh terpaut rasa cinta mahabbah serta taslim pada beliau. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilatin lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilatin lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidznillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilati lil hadratil aliyah. Monggo Pak Bu, remaja, kanak-kanak, semua hajat kita matur piyambak-piyambak datang panjenengan dalam, termasuk para leluhur kita yang ada di dalam Maria, mungkin digoda mongkar dan nakir, disiksa di sana, kita mohonkan melalui para leluhur kita. Ya Sayyidi ya ayyuhal ghaus, ya Sayyidi ya Sayyidi ya ayyuhal ghaus, kondelan jubah beliau hadirin. Ya Sayyidi ya ayyuhal ghaus, bapak ibu kita tertinggal, mari kita bawa menika bapak kula Kanjeng Rama, menika ibu kawula, senaosa kados pundi kawontenanipun panjenengan akan dados penderek panjenengan. Ya Sayyidi ya ayyuhal ghaus, ya Sayyidi ya ayyuhal ghaus,
Ya Sayyidi ya ayyuhal Ya Sayyidi ya ayyuhal Ghaus. Al-Fatihah. Mari kita yakin permohonan kata dia jabai, dan mari kita siapkan hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, para remaja, kanak-kanak. Kanjeng Romo akan memberikan sesuatu kepada kita masing-masing. Kalau hati kita tidak siap, muspro, tidak ada apa-apanya pertemuan ini. Namun terus menjerit kados mekaten menika kawan tunan kawula Kanjeng Rama. Panjenengan matur piyambak di tempat masing-masing insyaallah akan dibawa pada hadrah qudsiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Segala salah dan khilaf zahiran wa batinan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya billahi taufik wal hidayah wa minar rasuli sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa min ghausi hadzal zaman an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum wa alaikunna wa rahmatullahi wabarakatuh.